di mana usaha dalam kehidupan sehari-hari bisa diartikan sebagai upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Usaha merupakan kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan atau perbuatan, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai macam-macam yang telah ditempuhnya untuk mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan mutu pendidikan. Usaha juga merupakan kegiatan di bidang perdagangan untuk mencapai keuntungan. Nah, adapun strategi pemasaran di sini yaitu adalah suatu rencana kerja yang taktis dan akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Juga menggambarkan bagaimana sebuah usaha berupaya menarik para pelanggan diperlukan untuk memastikan penjualan selanjutnya dan bagaimana mengantisipasi saat-saat kritis dalam proses perkembangan usaha. Adapun tujuan pengembangan strategi pemasaran adalah untuk mendapatkan pengaruh kuat dari anggaran pemasaran yang terbatas. Fungsi pokok pemasaran yang digunakan yaitu pertama, penjualan, di mana penjualan merupakan fungsi yang paling penting dalam pemasaran karena menjadi tulang punggung kegiatan untuk mencapai pasar yang ditujukan. Fungsi penjualan juga merupakan sumber pendapatan yang diperlukan untuk menutup ongkos-ongkos dengan harapan bisa mendapatkan laba. Jika barang-barang itu diproduksi atau dibeli untuk dijual, maka harus diusahakan sejauh mungkin agar barang tersebut dapat terjual. Oleh karena itu, cara yang saya gunakan untuk memajukan penjualan seperti periklanan, peragaan, dan sebagainya. Kedua, pembelian. Fungsi pembelian bertujuan untuk barang-barang yang dibeli untuk dijual atau untuk digunakan dalam perusahaan dengan harga, pelayanan dari penjual, dan kualitas produk tertentu. Ketiga, yaitu pengangkutan. Pengangkutan yang dimaksud di sini yaitu pemindahan barang dari tempat barang ke tempat barang dikonsumsikan. Keempat, penyimpanan, di mana penyimpanan merupakan fungsi menyimpan barang-barang pada saat barang selesai diproduksi sampai pada saat barang siap untuk dikonsumsikan. Adapun orientasi konsumen yaitu menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani dan dipenuhi, memilih kelompok pembeli tertentu sebagai sasaran dan penjualan, menentukan produk dan program pemasaran, mengadakan penelitian pada konsumen untuk mengukur, menilai, dan menafsirkan keinginan, sikap, serta tingkah laku mereka, menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik, apakah menitik beratkan pada mutu yang tinggi, harga yang murah, atau modal yang menarik. Strategi pemasaran akan saya lakukan dalam usaha Jagung Marning ada dua, yaitu pertama, pemasaran langsung, di mana kami akan melakukan pemasaran langsung terdiri atas komunikasi langsung dengan konsumen perorangan sasaran untuk memperoleh tanggapan segera. Dengan demikian, berkomunikasi langsung dengan pelanggan dan pertemuan secara tatap muka secara interaktif, atau upaya kami untuk berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan dengan cara mempromosikan produk dagangan kami kepada calon pelanggan pada saat proses pembelian suatu produk berlangsung, contohnya menawarkan rasa baru kepada pelanggan. Yang kedua yaitu menggunakan media, di mana media ini akan kami gunakan sebagai sarana dalam usaha Jagung Marning dalam memasarkan produknya kami. Media yang kami gunakan dalam usaha Jagung Marning yaitu memanfaatkan sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain, menggunakan word to mouth atau mulut ke mulut, dan menggunakan papan tanda pengenal usaha tersebut. Nah, itulah tadi pemaparan atau penjelasan yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.